Halo, selamat malam. Malam. Malam, iya. Minum dulu, bismillah. Silakan, mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya dulu. Bertanya Sesuai dengan dulu. temamu itu. Baik. Iblis pahlawan penyaliban. Pertanyaan saya di sini, siapa yang disalibkan ini? Yang disalibkan? Yang disalibkan di situ kan Yesus. Oh Yesus. Percayakah kamu Yesus itu disalibkan? Kalau saya tidak percaya. Tidak percaya. Enggak. Tapi kok kamu kasih iblis itu pahlawan? Apa Iya. alasannya? Alasannya apa? Alasannya karena tertulis di kitab Anda. Oh gitu. Oke lah. Tertulis. Pertanyaan saya dengan temamu ini, menurut logika sehat manusia, apakah pelaku kejahatan itu, pelaku ini termasuk saudara, Ustaz ya? Kalau memang sehat logika, pasti jawaban ini pasti benar. Pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu adalah sebuah kejahatan. Apakah disebut sebagai pahlawan? Pelaku kejahatan nggak bisa narapidana, tersangka. Perhatikan di sini. Pelaku kejahatan yang melakukan penyaliban ini, apakah disebut dia pahlawan? Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Nah, itu saya tanyakan dulu. Apakah itu sama pahlawan? Anda yang saya tanyakan. Kan aku tanya balik sama kamu sekarang. Menurut logika sehatmu, menurut logika sehat manusia, termasuk saudara, pelaku kejahatan sudah pasti iblis itu adalah pelaku kejahatan dan mencari-cari melalui orang Yahudi, melalui orang-orang bahkan dipakainya Yudas, murid daripada Yesus itu sendiri, supaya Yesus itu disalibkan, dan memang hal itu harus tergenapi. Apakah mereka itu disebut pahlawan? Menurut logika sehat dulu. Kutanya dulu sama Ustaz. Baik. Sesuai doktrin kekristenan, Yesus menebus dosa di tiang salib, kan kayak gitu. Bukan hanya proses itu, tidak hanya proses itu. Itu semuanya kalau hanya itu enggak tercover. Tapi mulai dari datangnya sampai bangkitnya, itu adalah sebuah proses untuk menebus manusia. Karena penyaliban itu hanya sebuah jalan saja. Hanya sebuah jalan saja bagi orang yang percaya dan melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Bapa di surga. Karena orang yang diselamatkan itu hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sekalipun Yesus mati di salib, memang betul melalui itu ada penebusan. Tetapi jika dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga, semuanya itu nihil, kosong. Maka pertanyaan saya sekarang, apakah pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu disebut dia pahlawan menurut logika sehat saudara? Kalaunya seperti itu, Pak ya, saya mau ini dulu, mau bertanya sedikit. Jawab dulu. Itu jawabannya hanya dua itu. Menurut logika saudara, apakah disebut dia sebagai pahlawan? Karena yang kau temamu ini iblis pahlawan penyalib. Maka pertanyaan saya di sini, pelaku kejahatan iblis itu, apakah dia wajar disebut pahlawan menurut logika sehat saudara? Balik dulu sama saudara. Baik, sesuai dengan akal sehat gitu ya Pak ya. Karena rencana iblis ke Yudas merencanakan penyaliban Yesus sehingga tertebuslah dosa Anda. Kan kayak gitu. Maka bukan itu. Salah. Bukan karena rencana itu iblis. Rencana iblis itu kayak gimana itu sih? Itu tidak tertulis di dalam Alkitab.
Makanya kamu rencananya jangan kayak ngarang gimana? bebas saja kau. Nggak ada dalilnya. Maka Rencana iblis itu dari apakah mana memang- gitu? Apakah karangan bebasmu ini ada dalilnya? Bukan. Tentu tidak ada kan? Kau Saya hanya ngarang pertanyakan bebas yang saja. dibisikkan itu apa gitu. Seorang ustadz sebenarnya nggak boleh ngarang bebas kitab orang lain. Kita memang nggak ngarang bebas, kita mempertanyakan Kau itu ngarang bebas apa loh. yang dibisikkan oleh iblis ke Ku Yudas. tanya dulu sama kau, apakah logis pelaku kejahatan yang digunakan oleh iblis, apakah disebut dia sebagai pahlawan? Nah, niatnya kan baik, Karena yang menebus disebut dosa. pahlawan itu, perhatikan di sini, yang disebut pahlawan itu adalah membela kebenaran, Membela kebenaran. Penebusan Membela dosa kebenaran. itu enggak benar gitu. pembela kebenaran. Maka Penebusan logika dosa- sehat itu, penebusan Ustaz, dosa di maka tiang salib logika itu nggak benar. sehat Itu Ustaz dipakai sedikit. Bentar, berarti Jika iblis berarti itu penebusan pelaku dosa di kejahatan, tiang perhatikan salib dulu di itu sini, enggak benar Ustaz. gitu. Perhatikan di sini Hah. dulu, Ustaz. Jika Coba iblis Anda, itu coba pelaku Pak, kejahatan saya itu mau tanya Anda dulu, tidak wajar logika dan Anda tidak seperti mungkin apa di sih dalam biar orang saya logika paham sehat gitu. disebut dia Sabar paham. dulu ya Pak ya. Sabar dulu ya Pak ya. Ya, saya mute dulu ya. Gantian ngomong gitu ya. Menurut Anda, penebusan dosa itu apakah sebuah kesalahan? Coba dijawab. Bagaimana kau tanya? Penebusan dosa di tiang salib itu adalah kesalahan gitu. Itu adalah seorang pahlawan. Itu yang sebetulnya yang sesungguhnya itu mati di dalam dosa. Yang sesungguhnya karena dosa-dosa kami ini yang percaya kepada yang disalibkan. Itu adalah perbuatan iblis. Tetapi Yesus mengambil semua kutuk itu. Yesus menanggung semua itu. Itu dia. Bukan seperti cara berpikirmu itu. Pelaku kejahatan iblis menjadi pahlawan. Bagaimana logika saudara ini? Loh, Enggak masuk akal. Karena seorang pahlawan itu adalah membela kebenaran, melindungi kebenaran itu sendiri. Bukan seperti pikiran picikmu itu yang mengarang bebas bahwa Baik. iblis pelaku kejahatan sebagai pahlawan. Gunakanlah sedikit logika sehat, brother. Baik, begini. Jangan mengarang bebas saja loh. baik. Ya, tanggapan saya ya. Ketika iblis membisikkan rencana ke Yudas ya untuk menyalibkan Yesus agar Untuk melakukan terjadi kejahatan, untuk melakukan iya, kejahatan. untuk melakukan kejahatan menyalibkan Yesus tersalib menebus dosa gitu. Ya. Coba kalaunya tanpa Yudas. Bentar, saya mau tanya menurut Anda kalau tanpa Yudas dan iblis apakah bisa terjadi penebusan dosa? Itu adalah sebuah rencana Tuhan. Karena sudah iblis itu ada di bumi ini. Karena Yesus itu adalah membawa keselamatan. Perhatikan dari sini. Perhatikan dulu. Yesus itu adalah membawa keselamatan. Lalu iblis tidak tenang. Dia tidak senang kalau manusia itu diselamatkan. Ya, perhatikan dulu. Yang kedua, kembali pertanyaan saya kembali. Iblis itu membisikkan sesuai dengan narasi Ustadz. Iblis itu berbicara supaya dia menjual Yesus kan gitu, supaya disalibkan gitu kan. Nah, Terus? pertanyaan saya adalah sekarang adalah seorang pelaku kejahatan itu. Apakah wajar disebut dia pahlawan? Bukan kan pahlawan itu adalah yang melindungi, yang melakukan sebuah kebaikan yang benar. Maka logika sehat itu digunakan dengan benar, Ustaz. Jangan larang bebas saja loh. Udah? Iya, Udah? gunakan logika sehat. Jangan boleh saya tanggapi? mengarang cerita, ngarang bebas kitab orang lain, sama sekali tidak ngerti apa tujuan penyaliban itu. Keselamatan itu hanya ada di tiang salib. Enggak, Ustaz. Dari lahirnya itu, dari rancangan itu sampai dia bangkit, bahkan sampai dia naik, bahkan sesuai dengan janjinya. Dia akan kembali menyediakan tempat bukan bagi tempat orang-orang yang khutbah percaya di sini, padanya. Bapak. Ya. Nah, Bukan tempat itu dia. khutbah. Di sini tempat diskusi, bukan tempat Kan saya khutbah. jelaskan, Ya. saya jelaskan sesuai dengan narasimu. Jadi begini, kalau Anda mempertanyakan kepada saya apakah Yudas itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam penebusan dosa, saya jawab iya. Menurut Karena logika apa? tidak orang yang tidak sehat, Akarnya menurut orang kenapa? yang tidak sehat, betul pelaku kejahatan itu
yang menjual orang itu, yang menjual sebagai gurunya itu, contohnya kamu seorang, ada gurumu, lalu kau jual, lalu kau disebut pahlawan karena otak pikiranmu itu, logika sehatmu tidak ada. Gini Pak, Tentu kalau orang yang sehat logika, seorang gurunya dijual, maka disebut dia itu adalah seorang yang pelaku kejahatan luar biasa. Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, maka kau bilang itu adalah pahlawan. Makanya aku bilang sama kamu, baik, kalau gitu, kalau Anda ngarang bebas dengan kitab kalau orang Anda lain. merasa itu bukan pahlawan, apakah, saya tanya dulu, penebusan dosa itu salah? Kalau saya katakan itu adalah sebuah rancangan Tuhan dan tidak bisa kita ukur. Saya Karena nggak nanya rancangan itu. itu beda. Saya nggak Tidak nanya itu, bisa Pak. memberikan tolak ukur itu salah benar karena itu adalah Kan nggak bisa Tuhan. juga. Nggak bisa juga. Karena Nggak. juga yang Anda kau membenarkan pertanyakan gini Pak. Anda yang kau di satu pertanyakan itu sisi, tidak ada di dalam Alkitab kalau memang itu salah. Anda ini Pak ya, di satu Nggak sisi mungkin membenarkan, saya jawab di di satu luar sisi daripada ingkar Alkitab. gitu. Ya, Saya tidak mungkin saya jawab di luar Alkitab karena berdiri dua Alkitab kaki Anda tidak itu. Tidak mungkin kita sanggup menguasainya kecuali kalian bisa mampu menguasai Al-Quran kalian. Tetapi kami sebagai firman itu, dia yang menguasai kehidupan kami. Ngomong Dia lah, yang Pak, mengatur kehidupan kami. ngomong Bukan dulu dah. seperti saudara. Sepuasnya ya, sepuasnya. Ngarang bebas saja. Udah? Ngarang bebas saja kamu. Udah? Kamu katakan sekarang pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu adalah pahlawan. Karena logikamu itu tidak sehat dan tidak benar. Sudah pasti. Karena biasanya pelaku kejahatan itu di mana-mana. Itu namanya siapa penjahat. Udah? Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, makanya kau katakan itu seorang pahlawan. Karena pahlawan di dalam logika orang sehat adalah yang membela kebenaran, yang membela orang-orang kecil. Itu dia. Tentu logika itu dipakai orang yang sehat. Udah? Orang yang tidak lihat seperti saudara, seperti Ustadz ini, enggak seperti itu. Logikanya udah rusak. Seorang pelaku kejahatan kau pikir itu adalah seorang pahlawan. Itu saudara. Itu dia. Oke, udah. Oke ya. Makasih Pak.